Jadi itu yang dikeluhkan dan juga dilaporkan akhirnya ada dugaan-dugaan begitu ya Pak ya? Betul Mbak, karena tidak sesuai dengan ini Mbak, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, betul Mbak. Jadi wajib pajak akhirnya menanggung Mbak. Jadi banyak anggota saya Mbak dari WPI itu kerja sampai malam-malam Mbak. Jadi awalnya itu kerja pagi, sekarang jadinya kerjanya kerja malam Mbak. Karena harapannya kalau malam itu aplikasi Kortek ini kalau kita lihat di lamannya DJP itu pemenang tendernya adalah namanya LG CNS strip Qualisoft Konsorsium Mbak. Jadi artinya apa Mbak konsorsium? Jadi ini adalah gabungan dua perusahaan. Oke, menyambung dari itu tadi Pak rujukan Perpres tentang Kortex bahwa mengenai kekuasaan presiden untuk pasal 4 ayat 1 tadi. Nah, menurut Bapak seperti apa? Apakah itu sudah cukup sebenarnya untuk menerbitkan atau untuk membuat Sangat tidak cukup Mbak. Karena di Undang-Undang Dasar itu kan sangat universal Mbak. Sangat luas sekali. Lah, Perpres ini mau melaksanakan kekuasaan yang mana Mbak? Kan bidang yang diurusi pemerintah kan banyak Mbak. Bidang pertanian, bidang perikanan, perkebunan, kelautan, sumber daya mineral, pendidikan, kesehatan kan banyak Mbak Vina. Lah, ini yang saya duga ini Mbak, yang saya amati dari tim riset kami Mbak. Ini modus-modus ini yang sangat luar biasa Mbak. Jadi ini ibarat kata istilahnya penjajahan melalui peraturan perundang-undangan Mbak, penjajahan regulasi lah Mbak. Tapi yang ini yang hal ini terkait juga Mbak, sama nanti Mbak Vina bisa cek di teman-teman. Tapi nggak tahu ini Mbak, teman-teman yang ada di nasional sekarang ribut-ribut apa Mbak tentang pagar laut. Pagar laut, iya. Itu sama sebenarnya Mbak, itu Perpres juga. Tuh pagar laut itu kan PSN Mbak, proyek strategi nasional. Itu langsung Mbak dia tembak dari Undang-Undang Dasar 45 ke Perpres juga. Ini modus ini harus dicurigai nih Mbak, harus diawasi ini. Seharusnya teman-teman ahli hukum di Jakarta bisa ini gitu ya, harusnya untuk mengulik-ngulik. Iya, harusnya konsen di sini Mbak, karena kalau nggak begitu kan Mbak, ini tiba-tiba ada peraturan baru kita nggak tahu Mbak. Tiba-tiba udah keluar aja gitu ya Pak. Langsung hadir nih aplikasinya. Nah, sebenarnya kalau dari pantauan Bapak Rinto sendiri kan juga sepertinya ahli juga nih di bidang hukum ya Pak Rinto. Nah, Perpres yang sudah sesuai aturan ini salah satu contohnya apa Pak di Indonesia yang sekiranya sudah sesuai aturan? Jadi gini Mbak, Perpresnya untuk pengadaan Kortek atau SIAP ini Mbak, sistem inti administrasi perpajakan itu kan Perpres 40 tahun 2018. Lah sebenarnya Mbak, pemerintah sudah punya Perpres khusus untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu Perpres 16 tahun 2018 Mbak. Jadi di tahun yang sama Mbak, beda nomor aja. Itu sudah ada cantolannya Mbak, berdasarkan undang-undang ini yang dilaksanakan Mbak. Ini peraturan pemerintah ini baru larilah ke Perpres 16 tahun 2018 ini gitu Mbak. Lah khusus untuk perpajakan ini yang untuk yang barang yang ini Mbak, yang saya duga sulap-sulapan ini Mbak. Itu pasti permainannya seperti ini Mbak. Perpresnya langsung sulapan gitu loh Mbak. Tiba-tiba ada gitu ya Mbak. Itu sebenarnya bisa diusut dong Pak ya. Kok tiba-tiba ada Perpres ini gitu, atau seperti apa harusnya? Kenapa kok tiba-tiba Perpres ini ada? Jadi ini sebenarnya makanya harusnya konsen dari ahli-ahli hukum. Itu konsen di sini Mbak, mengajarkan diskusi publik dan lainnya gitu loh Mbak. Terus ada tuntutan ke pemerintah, karena kalau ini dibiarkan Mbak, modus-modus seperti ini Mbak, ini Indonesia bukan negara hukum Mbak. Ya ini negara suka-sukanya presiden. Jadinya seperti itu ya Pak ya. Iya Mbak, gitu loh Mbak. Katanya kita ngomong negara demokrasi yang mengatur trias politika Mbak ya. Ada lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, ada yudikatif sebagai pengawas Mbak. Pengawas pelaksanaan dari pembuatan undang-undang dan pelaksanaan itu loh Mbak. Seperti itu Mbak. Nah, kalau ini kita biarkan, sama saja dengan presiden sebagai lembaga legislatif merangkap eksekutif itu loh Mbak. Jadi udah nggak perlu DPR Mbak. Kalau peraturan presiden kan nggak perlu persetujuan wakil rakyat Mbak. Iya benar. Lah anehnya wakil rakyatnya kok diam saja Mbak. Itu ya yang sampai sekarang malah nggak di ini ya Mbak. Saya sudah bersurat Mbak ke Komisi 11 Mbak. Komisi 11 itu adalah komisi yang menangani tentang keuangan Mbak. Jadi dia seharusnya yang bisa memanggil ini Mbak, Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak. Sampai sekarang belum direspon surat saya itu Mbak. Nah Pak, di Perpres tersebut ternyata ada nama
Joko Widodo atau Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, dan juga Betul, Mbak. nama dari Yasona Lawli yang kala itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Betul, kalau nggak Mbak. salah. Nah, yang turut serta membubuhkan tanda tangan. Nah, Ya. ada dugaan nggak sih Pak, karena mereka ini ternyata kan satu fraksi di PDIP saat Betul. itu. Nah, ditambah lagi Perpres ini tidak ada cantolan aturan di atasnya, tiba-tiba langsung ada Perpres ini. Nah, apakah ada temuan khusus dari partai sendiri atau dari IWPI Pak terkait hal tersebut? Ya, kalau temuannya ya ini Mbak, yang terjadi sekarang ini Mbak. Buktinya kan PDIP juga diem saja itu loh Mbak, terkait Kortek ini. Partai-partai yang lain juga diem aja kan. Seperti itu Mbak. Jadi itu sangat aneh Mbak. Karena Kortek ini Mbak, ini digunakan hampir 70 juta wajib pajak di seluruh Indonesia Mbak. Dan banyak kendala di sana sini. Lah, tidak ada wakil rakyat yang mau bersuara. Sampai sekarang. Iya, kemarin PDIP hanya bersuara terkait PPN 12%, Mbak. Okay. Nah, itu ada Mbak Rieke Diah Pitaloka Mbak ya, itu kan sangat lantang sekali. Kemarin waktu PPN 2%, sekarang waktu Kortek ini kok diam saja itu loh Mbak. Ini keanehan yang kami temukan itu loh Mbak. Biasanya kan kalau hal-hal yang menyulitkan, meresahkan masyarakat banyak ini kan PDIP kan sangat vokal itu loh Mbak. Tapi kali ini kok diam saja. Diam saja gitu. Berarti kan boleh ya istilahnya masyarakat berasumsi atau berspekulasi ada apa gitu. Betul, ya Pak ya. Mbak. Baik Mbak. Nah, tadi disebut juga ada PricewaterhouseCoopers, juga PT Deloitte ya Pak ya, ya terkait itu. Nah, apakah ada indikasi mengenai permainan pejabat Pak? Apa di Indonesia ini ada ada rural sama urban itu loh Mbak. Ada desa dan perkotaan. Lah, itu kompleks sekali Mbak, penanganannya nggak sama dengan negara-negara maju Mbak, yang penduduknya cuma tadi 2 juta, 3 juta tadi Mbak. Okay. Belum lagi sistem ini Mbak ya, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Indonesia yang birokrasinya sangat rumit sekali tadi Mbak. Iya betul. Nah, itu aplikasinya mungkin bingung juga Mbak. Kalau dari saya sendiri Mbak ya, mengamati ini Mbak ya, berjalannya Kortek 1 bulan ini Mbak, itu sebaiknya aplikasi ini dihentikan dulu Mbak. Okay. Yang tadi ibarat saya tadi loh Mbak, yang rumah kantor tadi bocor, kan nggak bisa kerja Mbak, harus kembali dulu yang lama Mbak. Ini kalau enggak Mbak, banyak keresahan dari dunia usaha Mbak. Jadi ada yang kesulitan menerbitkan faktur pajak. Ini kan ini bisa berpotensi denda Mbak.